Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dan mari saya aja sebagai jemaat berdiri, kita pujikan waktu yang tepat. Dia
Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pada pagi hari ini untuk anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami, lewat kekuatan kesehatan, kesempatan yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan akan kebaikan-Mu, kami boleh merasakan akan kepedulian-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau melakukan lebih dari apa yang kami doakan. Engkau memahami dan mengerti akan keberadaan kami lebih dari kami sendiri. Terima kasih untuk itu pada pagi hari ini, kehadiran kami saat ini. Kami ingin membangun persekutuan bersama dengan Tuhan. Karena itulah keindahan di dalam kehidupan kami. Itulah kekuatan di dalam hidup kami. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan terus menopang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, taruhkan hati yang penuh dengan sukacita saat ini. Ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami memberkati Tuhan nyatakan mulai dari awal hingga selesainya. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Mari Tuhan Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami, menyatakan kuasa pengurapan-Mu di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan pagi hari ini bagi sidang jemaat-Mu. Itu sebabnya kami serahkan pun leader, singer, pemain musik, ketua LCD, operator pembuatan YouTube maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, paduan suara Tuhan yang memberkati mereka semuanya, agar pelayanannya boleh menjadi berkat dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi sertai mereka semuanya tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan yang merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun,
Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah pagi ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Di saat Tuhan Yesus tidak mendengar doa kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita semuanya, tapi percayalah, itu mungkin belum waktunya Tuhan. Bisa saja apa yang kita doakan juga tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak sebagai jemaat, mari kita yakin percaya Tuhan akan menjawab itu semua tepat pada waktunya sampai dan sesuai dengan kehendak. Sesuatu terjadi.
Tuhan, mari bersama-sama kita bersyukur. Percaya bukan karena kami. Mari kita satukan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapak Pautnya tetap ke depan, pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang telah nyatakan kepada kita pada pagi hari ini, menjadi landasan kehidupan kita dalam menapaki hari-hari yang masih telah disediakan dalam hidup kita. Haleluya, kita pikirkan nama Tuhan. Seperti pikiran tadi mengatakan bahwa kami yakin Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu akan selalu bergerak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang tidak mungkin bagi kami, tapi kami yakin Tuhan semuanya mungkin bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan,
Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang tidak pernah berubah. Tuhan, kami serahkan setiap kami, Tuhan, sucikan, kuduskan setiap hati kami, layakkan hati kami bagaimana tanah yang subur, Tuhan, untuk siap oleh benih-benih kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami serahkan kepada-Mu, sebentar akan menyampaikan sampai kebenaran firman-Mu, berjamaah baru, orang baru, ketika dimanfaatnya dari surga, Tuhan, dalam tersendiri, Tuhan, bicara melalui baru, pada kami sedang umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Belajar melalui kebenaran firman-Mu, Kau bentuk firman kami, iman rohani kami menjadi iman rohani sebagai sempurna di dalam pikiran kami kepada Engkau, Tuhan. Ada kuasa iblis, kuasa kegelapan, jangan tidak mencuri kebenaran firman-Mu, usaha Tuhan diberinya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Usir kami penting, Tuhan. Belajar firman-Mu dalam sepenuhnya kami terima. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seperti malam kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Selamat datang ke Bapak Adi, boleh bergabung kembali ya, berjemaah di Gereja Bukit Sion, dan terima kasih untuk kehadiran jemaat yang baru datang mungkin hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Setelah kita memuji dan mengagungkan Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth Supriyati. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Luar biasa. Karena Tuhan selalu membuat kita luar biasa dari hari ke hari. Ketika kita boleh mengasihi Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Saya sebelumnya mengucapkan selamat untuk anak kita, anak kami, yaitu Lydia. Di gereja kita sudah ada S2 ya, puji Tuhan. Kalau kemarin S1, ada saudara kita jemaat yang sudah S2, yaitu adalah kemurahan Tuhan untuk gereja kita, ya. Karena saya tahu saudara serta ini anak yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ya. Setiap kita yang melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi Tuhan selalu membuat kita menjadi bersyukur dan bersukacita selalu. Saya tidak tahu kemarin saya sedang persiapkan firman Tuhan, ternyata di laptop saya itu langsung mati dan bilang persiapan sudah selesai. Dan ternyata Tuhan memberi yang terbaik yang lain. Dan inilah firman Tuhan hari ini dengan judul tidak tawar hati. Ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda bagi jemaat Tuhan yang hari ini hadir supaya kita tidak tawar hati, tidak kecut hati, tidak patah semangat, tidak kecewa, putus asa dalam segala apapun yang kita alami yang boleh berizinkan terjadi. Seperti tadi kesaksian di tengah-tengah ujung tanduk, sebetulnya sudah tertutup ya. Ternyata Tuhan punya cara yang berbeda untuk menolong kita. Kita akan buka dulu Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jadi tawar hati itu artinya tidak punya semangat lagi, tidak ada kemauan lagi, keberaniannya hilang, ya. Kecewa, jenuh dan sebagainya, kecut hati, tidak punya semangat, ya. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ketika kita tawar hati, kita kecut hati, kita tidak punya pengharapan, putus harapan, maka kita tidak punya kekuatan untuk tampil, tidak punya kekuatan untuk maju. Untuk itu saya mau katakan hari ini, jangan tawar hati atau tidak tawar hati. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mengapa orang bisa mengalami tawar hati? Mengapa sih orang bisa tawar hati? Satu, karena tidak siap menghadapi sesuatu. Tidak siap menghadapi sesuatu, atau sudah merasa suatu itu tidak mungkin terjadi, atau karena kecewa, sehingga orang bisa tawar hati. Orang bisa tidak punya semangat dalam hidupnya, kecewa melihat sesuatu, kecewa keadaan,
merasa sudah tidak punya harapan. Kemudian karena tidak percaya pada Tuhan, hatinya sudah mulai jenuh sehingga dia hilang kepercayaan. Masih ke gereja sih, tetapi yang paling dasar di hati yang tidak pernah diketahui seseorang, dia sudah merasa lelah. Katanya Tuhan menolong saya, tapi nyatanya sampai hari ini saya tetap seperti ini, mulai kehilangan kepercayaan. Tempat orang menjadi tawar hati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita melihat sebuah kebenaran bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dunia ini dalam hidup kita tanpa izin kita, tanpa seizin kita, tanpa persetujuan kita. Kalau boleh saya saksikan kakak saya yang kemarin di Jakarta dipanggil Tuhan, sudah tidak bertemu seminggu, dia datang sudah ada suaminya 12 jam yang lalu. Secara manusia tidak sakit, sehat. Seminggu tidak ketemu sudah kaku. Tak diizinin, ada masa tidak tahu nanti suami tak panggil ya jam sekian ya. Apa yang terjadi dalam kita tidak seizin kita. Tiba-tiba kalau sesuatu yang menyakitkan, tidak minta izin kita. Peristiwa itu tidak seizin kita. Setuju tidak setuju, kita harus pilih. Sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan peristiwa tidak mengizinkan tanpa izin kita, tidak izin gitu. Tidak permisi ya. Nanti kamu sakit loh ya. Permisi dulu ya. Nanti kamu akan menghadapi ekonomi yang pekerjaannya. Tidak permisi. Tetapi satu hal kebenaran, semua seizin dan persetujuan dari Tuhan sendiri. Ini harus kita tahan. Segala sesuatu dalam hidup kita di bumi ini itu tanpa izin manusia, tanpa izin kita, tetapi seizin Tuhan dan persetujuan Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan pandemi berapa tahun? Hampir ya, ini juga masih ya sedikit-sedikit ya. Apakah minta persetujuan presiden? Enggak ya, itu terjadi itu melanda dunia dan perekonomian sempat bergoncang dan digoncang. Dan banyak orang takut, banyak orang khawatir, bahkan banyak orang yang kecewa, patah hati, tawar hati, dan tidak sedikit juga orang yang membunuh dirinya sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, secara natural yang seringkali orang tidak bisa menerima adalah kemunduran fisik. Bahwa semakin hari kekuatan kita akan berkurang, semakin hari keadaan kita tidak seperti sekarang ini, tapi suatu saat akan mundur, akan merosot. Kita bukan dulu di dalam 1 Korintus 4. Mari kita lihat dulu Paulus. Bagaimana Paulus ini seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Karena ketika dia mengenal Tuhan tidak sesuai dengan apa yang mungkin dia pikirkan. Ketika ikut Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang sukses, yang luar biasa. Padahal sebelum mengenal Tuhan Yesus, dia orang yang sukses. Dia seorang dosen, dia anak orang kaya. Tapi ketika mengenal Tuhan, ternyata hidupnya berbalik 180 derajat. Dia menjadi orang yang sederhana, bahkan dihina, bahkan tidak dihormati. 1 Korintus 4, 16 dan 17. 1 Korintus 4, 16 17. 1 Korintus pasal 4, 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yang secara natural, secara umum yang kita alami adalah kita akan mengalami kemunduran fisik. Kekuatan jasmani, artinya kita itu menjadi tua. Jadi tua itu memang sudah menjadi bagian kita suatu saat nanti.
Jadi ketika kita sudah menjadi tua, mungkin sudah ada bapak ibu yang sudah sepuh, mereka aku kok gak kayak biyen ya. Biyen ini kuat loh aku ini, saya ini kok gak kuat. Secara natural, memang itulah secara yang sudah memang akibat dosa, bahwa manusia itu mengalami kerusakan jasmani, bisa sakit, tua, dan mati, kematian. Tetapi di sini kita melihat Rasul Paulus tidak tawar hati. Mengapa? Karena Rasul Paulus adalah orang yang mengasihi Tuhan, berserah dan dia tahu bahwa memang itulah yang akan terjadi. Dia katakan boleh jasmaniku merosot, boleh aku sakit, boleh aku tua, tetapi rohaniku, batinku tidak akan pernah tua dan tidak akan pernah sakit, tetapi akan terus sehat, sehat, sehat. Ya, boleh fisik kita sakit, tetapi manusia batinnya akan dibaharui dari sehari ke sehari. Pembaharuan itu yang harus tetap muda, yang harus tetap berkembang itu rohani. Batin kita memang jasmani akan merosot. Bapak Ibu, mengapa sih saya kok kadang duduk berdiri gak harus duduk ya? Karena ada tulang tubuh di tumit saya ini. Jadi kalau berdiri itu sakit. Kadang kalau jalan tanya suami saya gak bisa jalan. Aduh, sakit sekali. Tapi saya selalu berkata, aku sehat, aku kuat. Walaupun kalau melaku itu sudah jelek-jelek, suami saya bilang, saya masa tak turun. Saya tak turun itu. Tetapi mari kita belajar untuk benar-benar jangan pernah tawar hati meskipun kita sudah tua, umur kita sudah bertambah-tambah. Sama artinya kalau tambah tua berarti umur kita semakin berkurang sebetulnya. Kesempatan kita untuk hidup semakin berkurang. Tapi mari kita melihat bahwa biarlah batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh pembelajaran hidup sehari-hari. Semakin sabar, semakin tua semakin belajar sabar, semakin belajar menguasai diri. Bukan semakin tua semakin emosi, semakin pemarah, semakin mudah tersinggung. Tidak. Saya belajar ketika ya sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, berapa kali uang saya di bank itu hilang dengan sendirinya. Aduh, saya itu sampai tiba-tiba uang di bank itu tiba-tiba tinggal 67.000. Tiba-tiba aduh, secara manusia saya ingin marah. Tapi Tuhan berkata, kamu sudah tua kok ya, belajar menguasai diri. Saya belajar betul. Belajar menguasai diri, saya belajar berpikir positif. Orang yang mengambil itu berarti dia pernah berkorban. Di dalam suasana duka, ternyata saya tidak pegang apa-apa, karena tidak ada. Saudara, Tuhan mengajar. Semakin tua harus semakin mengendalikan dirinya, emosinya. Kalau kamu marah-marah, cepat tua tambah mati nanti. Aduh, sudah seperti Roh Kudus berbeda seperti itu. Jadi belajar semakin tua, belajar semakin sabar, semakin menguasai perkataannya, semakin menguasai hatinya, semakin menguasai pikirannya. Bukan semakin emosi. Nanti semakin darah kita naik. Kalau semakin marah itu darah tinggi kita naik, tensi kita naik. Itu berarti ingatkan, itu mempengaruhi kesehatan. Jadi emosi itu mempengaruhi kesehatan kita. Kalau kita tenang, tetap kesehatan kita akan terjaga. Itu yang Tuhan ajar. Jadi semakin tua, pembaharuan dari hari ke hari batinnya kita. Pembaharuan ini yang dialami oleh Paulus. Lalu kita akan melihat bahwa penderitaan di dalam dunia ini ada beberapa hal yang Tuhan izinkan. Tadi saya katakan bahwa segala sesuatu bisa terjadi di dunia ini tanpa izin kita, tanpa persetujuan kita, tetapi seizin Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Tanda tangani, taruh di hati, Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Coba tadi Mbak Lydia merasa mampu, wah bisa pasti lulus pasti. Yang muncul apanya? Apa Mbak Lydia? SOMBONG, sombong. Justru ketika dia mengalami aku
semakin menolong kita. Kalau kita sudah merasa diri kita mampu, ya wis, Tuhan diam. Tapi ketika kita merasa tidak mampu, Tuhan tolong. Semua seizin Tuhan. Mari kita baca Ayub, ini kebenaran yang hari ini kita baca. Ayub pasal 1, bahwa segala sesuatu itu tidak seizin kita, atau tidak pernah izin, atau peristiwa itu tidak pernah izin kita, tapi seizin Tuhan. Ayub 1, 6-12. Ayub 1, 6-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan pada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis pada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan pada iblis, apakah kamu perhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan yang menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Perhatikan, iblis diizinkan Tuhan menjamah umat Tuhan. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan itu mengizinkan kita dicobai, diizinkan kita diuji. Jadi di sini Pak Ayub mengalami masalah penderitaan hidup, kehilangan kekayaan. Kalau kita baca terus pasal 1, Ayub ini kehilangan satu, harta bendanya, kekayaannya habis dirampok. Dia orang tak kaya, tetapi kekayaannya dalam satu hari habis dirampok. Semua kekayaannya dia miliki habis dalam satu hari. Yang kedua, anak-anaknya habis mati semua dalam satu hari. Saudara, saya membayangkan, sebabnya Tuhan kok kejam kan? Dalam waktu yang berdekatan itu, Ayub langsung jatuh miskin. Dalam waktu yang singkat Ayub jatuh miskin dan kehilangan orang-orang yang dikasihi. Apakah Tuhan minta izin, Ayub, siapkan hatimu ya Ayub ya? Nanti enggak. Tuhan tidak pernah beritahu Ayub, tapi Tuhan mengizinkan Ayub mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup. Kita saja kehilangan orang 100.000 sudah bingung, mumet. Giliran orang yang kita cintai tanpa satu. Tapi Ayub mengalami semuanya itu. Tuhan mengizinkan Ayub hidup dalam kemiskinan dan hidup dalam kesendirian tanpa anak-anak dalam hidup. Tadi dikatakan, nah, semuanya dalam kuasa. Artinya Tuhan membuka pagar. Sesungguhnya kita tuh dipagari Tuhan. Orang yang percaya itu dipagari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga kehidupan kita ketika kita tetap di dalam Tuhan. Tetapi kalau sesuatu terjadi, Tuhan membuka pagar. Kita diuji oleh Tuhan. Dan iblis mencoba dan ingin menghancurkan. Tetapi Tuhan ini, Tuhan ingin menguji. Hatimu itu tertuju kepada kekayaan, ataukah hatimu tertuju pada anakmu, ataukah hatimu tertuju pada Tuhan? Aduh, saya membayangkan. Yang kedua, di dalam ayat 2-7. Mungkin yang pertama, Ayub masih bisa berusaha ya, dalam keadaan yang sehat. Dia walaupun dia miskin, dia masih bisa berusaha bekerja. Dia masih bisa menghibur mungkin dengan anak-anak orang lain. Masih ada istri yang mendampinginya untuk penghiburan hidupnya. Tetapi dalam ayat 21-7 kembali di sana gak terima masa kegelapan itu. Kalau boleh kita baca di dalam ayat 2-3 itu, dalam 1-7 itu, iblis juga tetap mengatakan asal 4 langsung. Lalu jawab iblis pada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang punyanya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti
mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, jadi iblis itu berharap Ayub itu mengutuki Tuhan. Maka firman Tuhan pada iblis, nah iya dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawamu. Jadi iblis juga diizinkan Tuhan untuk menyentuh tubuhnya. Kalau tadi hartanya di luar, tapi sekarang hidup Ayub sendiri sakit penyakit. Sudah habis, sudah gak bisa bekerja. Sakit penyakit menghinggapi Ayub. Ayub menderita sakit penyakit. Dan kalau kita baca terus juga hubungan nikah yang tidak harmonis. Di tengah kemiskinan, sakit penyakit, hubungan nikah yang tidak harmonis. Mulai di sini istri tidak cocok dengan suaminya. Ada ketidakcocokan cara berpikir suami dan istri. Ayub ditinggalkan, menderita sendirian. Dan kebanyakan wanita, termasuk saya, wanita tidak tahan hidup menderita dalam kemiskinan. Betul atau betul? Wanita-wanita tidak tahan kalau hidup dalam penderitaan kemiskinan. Beberapa bulan lalu saya pernah mendengar seorang berkata seperti ini. Kalau pria itu gak tahan hidup dalam kemewahan. Ketika pria itu kaya dalam kemewahan, itu pasti neko-neko. Olahannya ono boleh sana, boleh sini, ya. Tetapi wanita itu gak tahan dan penderitaan, sehingga wanita meninggalkan suaminya dan mencari pria yang lebih kaya. Dari sini kita belajar, pria-pria, bapak-bapak pada kaya tahan diri, tetap keluarga. Istri tahan dalam penderitaan bersama suami. Ternyata istri Ayub gak tahan. Bahkan dia mengatakan, mati kau Ayub, kutuki Allah, mati saja. Percuma kamu hidup, miskin, lorong-lorong, tarik matinya. Dan begitu. Dan istrinya pun meninggalkan. Penderitaan Ayub lengkap. Hidup dalam kemiskinan, hidup sendirian, dan hidup sakit penyakit. Bapak kasih Tuhan, jangan berkata, oh aku gak akan pernah miskin lah, kan kekayaanku banyak. Jangan bilang seperti itu. Tuhan bisa membuat kita miskin dalam satu hari. Dan jangan pernah berkata, oh aku ini kuat, mungkin lah aku sakit. Vitamin itu setiap hari minum loh. Aku selalu cek dokter dan sebagainya, gak akan pernah sakit. Jangan bilang. Udah dengan sakit. Ketika saya menjadi pengerja di Surabaya, ada seorang bapak-bapak yang saya perhatikan, saya duduk di depan. Dia memang orang yang sangat kaya. Ibu gembala anak itu orangnya kaya, luar biasa. Selalu duduk di depan. Dia donatur terbesar di gereja. Tapi suatu ketika saya tidak pernah melihat beliau di sana. Tapi sebabnya ternyata orang kaya itu tidak pernah sakit kan? Tapi dia sakit sampai kurus badannya. Ketika dia datang ke kurus. Ketika pernah dia bilang, aku tidak pernah sakit karena aku tuh vitaminku setiap hari cek dokter terus menerus. Sakit dan akhirnya meninggal. Jadi dalam dunia ini nggak perlu kita menyombongkan dalam debat kita. Ada yang kita sombongkan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, siap tidak siap kita harus siap dan tidak kecewa, tidak tawar hati. Nah, mengapa Ayub ini tidak tawar hati? Mari kita belajar. Mengapa saya tidak tawar hati? Mengapa Ayub tetap bertahan? Dan dia katakan pada istrinya, aduh, ya apa sih bu? Kenapa sih bu? Kok begitu bu? Ayo kita bareng-bareng menjalani hidup gitu ya. Tapi istrinya, sudah gak berguna. Ya, kalau sekarang kita berguna. Mari kita belajar. Mengapa Ayub itu tidak pernah tawar hati? Yang pertama, karena Ayub itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Ini kemampuan spiritual, Pak. Jadi Ayub itu memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya. Dia bisa melihat Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup menolongnya.
bukan kemampuan mata jasmani, tapi mata iman kita. Kemampuan spiritual kita karena kedekatan kita dengan Tuhan, bahwa dia bisa melihat Tuhan dalam penderitaannya. Dan Tuhan pasti tolong saya. Mari kita baca ayat 19:25. Ayat 19 ayat 25 dan 26. Ayat pasal 19 ayat 25 dan 26. Tetapi aku tahu, dia itu di tengah-tengah penderitaan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Tanpa daging ada di dalam kesakitan, dalam kematian pun aku bisa melihat Allah. Penebusku hidup, dia pasti akan menolong saya, meskipun dia belum sehat, bukan dalam keadaan yang baik, dia nggak baik, tapi mata rohani bisa melihat Tuhan pasti akan menolong saya. Mengapa sih kalau kita doa itu merem, kok nggak melek? Itu kan liturgi, benar. Ketika kita menjamkan mata kita sedang melihat Tuhan, kadang tanpa terasa tuh saya bisa menangis dengan pujian, meskipun pujian itu sukacita. Karena saya melihat sesuatu Tuhan akan berkarya dalam setiap segala sesuatu yang kehidupan. Saudara, ini mata iman kita. Bahwa di tengah-tengah penderitaan tetap bertahan, jangan tawar hati. Karena kalau kau kecil kekuatan kita akan lemah. Tadi sudah Amsal ingatkan, kalau kita tawar hati dalam kesesakan, kecil kekuatan. Makanya Ayub tidak tawar hati. Dia bisa melihat kemuliaan karena dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Untuk itu miliki hubungan dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, berlutut, memuji Tuhan. Kita ingat Stefanus di dalam Kisah Para Rasul 7 55-56. Stefanus pun juga bisa melihat di tengah-tengah dia dirajam batu, dia akan menghadapi kematian karena dia dirajam batu. Dia katakan, sungguh aku melihat langit terbuka. Dalam Kisah Para Rasul 7 55-56. Silakan ditulis, nanti dibaca di rumah Bapak Ibu. Dia pun bisa melihat di tengah-tengah kesakitan rajaman batu, dia pun bisa melihat bahwa Allah itu ada. Kenapa dia tidak berontak di raja batu? Kalau boleh saya bayangkan, ketika dia di raja batu, Bapak Ibu pernah ke sawah patu enggak? Enggak pernah ya, saya pernah. Teman saya bermain, tok kena kepala langsung bocor. Kepala ini bocor langsung berdarah. Sakit nggak? Dia sakit, ngeluh. Ya. Ini banyak batu. Mengapa dia tidak menghindar? Karena kemuliaan Allah melindunginya. Tapi di situ memberikan kekuatan yang super, sehingga dia tidak pernah sakit. Dia sampai mati. Itu yang pertama. Ini supranatural, berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Maka di tengah mereka bisa melihat Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Yang kedua, keyakinan Ayub akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ini keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia dalam hidupnya, baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang buruk. Jadi ketika kita baik, oh Tuhan itu baik, aku kaya, aku sedang baik. Tapi ketika kita dalam kegagalan, bisakah berkata Tuhan itu baik? Belum. Lalu di sini Ayub yakin bahwa Tuhan itu ada bersamaku. Ayat 38 ayat 1. Ayat 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab aku, menjawab Ayub. Maka dari dalam badai, di tengah-tengah penderitaannya, di dalam badai kehidupan, Tuhan menjawab Ayub. Di sini Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa manusia tidak berkuasa. Kalau sudah baca 38 itu, Tuhan menunjukkan penyertaannya itu lewat apa? Lewat firman. Kebenaran firman Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa manusia tidak berkuasa atas apapun, termasuk dirinya sendiri, hidupnya sendiri. Hanya Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya. Di tengah badai itu Tuhan berbicara kepada Ayub, kamu itu gak punya kuasa apapun. Mau kamu sakit, mau kamu mati, mau kamu sehat, mau kamu apapun,
kamu tidak berhak berkata tidak. Itu. Jadi kita memilih, saya percayalah, Bapak itu sudah membentuk kita. Kita tidak berkuasa. Saya punya cita-cita jadi tentara, kan? Ternyata nggak jadi tentara. Ya. Kadang-kadang kita pikir kalau nggak sesuai, nggak pas. Apa saya berutak-berutak? Karena ada seorang tetangga saya dulu, dia pengen jadi polisi. Mari saya tanamkan di anak didik saya, jalan hidup itu jalannya Tuhan, bukan jalannya sendiri. Saya tanya cita-cita. Seandainya nggak jadi, apa yang mau cerita, apa yang kamu lakukan? Saya tanya, kita boleh ngobrol. Dan saya melihat bahwa ketika ada orang yang tidak jadi tentara, apa yang terjadi? Jalan sini. Jebruk. Masih ada siapa? Dimaju. Ngeri ya. Jadi kita harus berserah ke dalam batin dan menunjukkan kamu tidak punya kuasa, dan terima aja gitu. Jadi ayo mau berontak apapun, nggak punya kuasa kamu atas hidupmu sendiri. Hidupmu itu milik. Seperti itu. Kemudian ayat 40 ayat 6 sama. Ayat 46, maka dari dalam batin Tuhan menjawab kembali. Mungkin ayat nggak bisa terima. Di sana Tuhan berbicara sepanjang ayat 40. Tuhan menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menolak keputusan Tuhan, tidak dapat menolak keputusan Tuhan. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan, manusia hanya bisa menjalani dengan tenang, berserah dan percaya. Jadi kalau bertanya Pak Nur ini sering dibohongi oleh rekan kerjanya. Secara manusia, Pak Nur pernah bilang, kepingin gitu ya. Nggak bisa pasti akal. Pak Po, sabar, Pak Po sabar sekarang. Pak Nur itu. Ya. Mungkin kalau dia tidak di dalam Tuhan sejak dulu membunuh orang, tapi tidak terjadi. Kekuatan dari kekuatan Tuhan. Sudah diputuskan, kan sudah memutuskan katakan kamu itu sudah diputuskan untuk dirugikan ya sudah. Seperti saya tadi sudah diputuskan diambil ya sudah. Harus baca sabar, berserah, percaya. Tuhan akan membuka jalan yang lain. Buktinya sampai hari ini beliau dan keluarga tetap bertahan, meskipun mungkin masih di dalam penderitaan, tapi Tuhan tidak pernah tinggal. Pemazmur Daud itu berkata, Pemazmur Daud juga berkata dalam Mazmur 23 ayat 4, Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Di dalam lembah kekelaman, menghadapi maut sekalipun, dia tidak pernah takut. Saudara, setiap orang takut akan kematian. Tapi ketika kita percaya Tuhan itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah takut. Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Gada dan tongkat itu bicara tentang kekuatan Tuhan dan kasih sayang Tuhan di dalam firman. Kalau kita salah, kita dipukul oleh Tuhan dengan firman. Kalau kita melihat Tuhan, tarik kita kembali dengan kasih, sehingga kita tetap di dalam Tuhan, tidak keluar dari jalur. Yang ketiga, yang pertama bisa melihat Tuhan. Yang kedua, penyertaan. Dan yang ketiga, Ayub sadar akan keberadaan dirinya sebagai ciptaan yang tidak memiliki apapun di bumi ini. Dan apa yang ia punyai hari ini itu milik Tuhan, titipan Tuhan. Perhatikan apa itu? Apa yang kita miliki hari itu miliknya Tuhan, titipan Tuhan. Daud, Ayub menempatkan dirinya sebagai hamba. Ayub 1, 20-22. Ayub 1, 20-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ketika Ayub kehilangan harta benda dan anak-anak, mengoyak apa ya, sakit benar. Kehilangan dan ketuaan dosa, ada yang mengoyakkan jubahnya, ada sakit sekali.
keluar itu telanjang. Gak ada bayi yang keluar bawa emas, gak ada bayi yang keluar bawa duit, bawa baju, gak ada. Timo kemarin lahir gak bawa apa bu ya? Ya, tangan kosong. Ayo sadar, aku dulu kosong, gak ada apa-apanya. Tapi kalau aku punya kekayaan, aku punya istri, aku punya anak, itu milik Tuhan. Jadi kalau Bapak mau ambil, mau apa? Sudah Tuhan, mungkin sudah Tuhan, dia sakit ya. Sudah Tuhan, dia sadar. Semua titipan Tuhan berhak mengambil kapanpun, dalam waktu kapanpun. Dan kita harus siap, tidak kecewa dan tidak tamak. Seperti Daud juga menyatakan ketika Daud membantu membangun pembangunan bait suci. Di dalam 1 Tawarik 29 saya dikatakan bahwa semua yang kumiliki itu adalah berasal dari Tuhan, bukan dari saya, bukan karena saya bekerja, bukan karena saya giat bekerja, bukan karena saya kaya, tapi semua dari Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca dalam 1 Tawarik 11-14 bahwa semua yang kita berikan itu hanya dari tangan Tuhan, dari tangan Tuhan saja, bukan karena kita bekerja, karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bekerja sehingga berkat itu ada dalam hidup. Yang keempat, Ayub memiliki kerendahan hati. Artinya di sini ia dapat menerima keadaan yang baik maupun tidak baik. Jadi Ayub itu orang yang apa ya? Katakan bahasa Jawa legowo. Legowo itu lapang dada. Bisa menerima semua keadaan baik maupun tidak baik. Orang yang bisa bersyukur dalam segala keadaan. Ayub 2:9-10. Ayub 2:9-10. Maka berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub berbicara bahwa dia bisa menerima yang baik maupun yang buruk. Kalau dulu aku pernah diberkati Tuhan dalam kelimpahan, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun, aku bersyukur, aku menikmati. Tapi hari ini aku harus miskin dan aku harus sakit, aku pun harus bersyukur. Gampang diucapkan, tetapi susah dilakukan kalau kita tidak berkawan dengan 1 Tesalonika 5:16-18. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Tesalonika 5. Ini praktek nyata sehari-hari. 1 Tesalonika 5:16-18. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. 1 Tesalonika 5:16-18. 16-18. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bagaimana kita memiliki hati yang legowo, hati yang apa ya, lapang dada, ketika kita tetap di dalam doa, tetap bersukacita karena Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita bisa kata kita berdoa dan kita berkata, Tuhan engkau baik, meskipun tidak baik, Tuhan engkau baik, meskipun tidak baik, Tuhan engkau baik, meskipun tidak baik, tetap katakan Tuhan engkau baik. Tuh, memotivasi diri kita sendiri. Paham ya? Saudara, saya juga pernah mengalami seperti itu. Misalnya kata Tuhan, baik, nangis juga baik, itu baik. Dan tuntun sedikit. Untuk perkataan kita dan positif Tuhan kau baik. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, apakah akibat atau orang yang
Bapak dari orang yang tidak tawar hati, ya tidak tawar hati, tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa, tetap semangat dalam hidupnya. Ya, Tuhan itu lihat hati kita yang bersemangat, bukan lemah karena suatu keadaan. Ayub 42. Inilah dampaknya, akibatnya. Ayub 42 terakhir. Di sana kita melihat, kalau sudah Bapak Ibu baca, dan saya hanya ayat 4 saja dikata, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Ayub lebih mengenal Tuhan. Kalau dulu hanya kesaksian, dengan kesaksiannya Mbak Lydia, mendengar kesaksiannya saya baca kita, katanya Mbak Lydia Tuhan itu baik, tapi sekarang dia menikmati sendiri Tuhan itu baik. Bukan kata orang Tuhan itu baik, tapi perkataan terjemahan Tuhan itu baik. Tuhan mau membawa kita seperti itu, saudara. Mengapa mengizinkan sesuatu terjadi? Supaya kita tuh bukan kata orang. Mungkin Ayub dulu kata orang itu baik, tetapi dia katakan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Aku sendiri menikmati bahwa Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau menjagaku sehingga aku tidak pernah jatuh, aku tidak pernah mengutuk Tuhan dan sebagainya. Jadi Tuhan mau kita mengalami pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Itu adalah orang yang tidak tahu hati. Tetapi jangan atas nama. Yang kedua, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayat yang terakhir, ayat 42 ayat 10. Ayat 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Orang yang tidak tawar hati, orang yang tetap bersemangat dalam hidupnya, Tuhan akan memulihkan. Tetapi Tuhan, perhatikan di sana. Setelah kapan? Setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabat. Mengapa kok Ayub harus mendoakan sahabat-sahabat? Dia punya sahabat, tapi tidak menghibur, tapi menjatuhkan. Kamu tuh dosa itu loh, Garano. Pernah kita ketika kita diuji dikatakan dosa apa deh, dosa apa deh, dosa apa deh, menyakitkan saudara itu. Sakit hati nggak kalau saudara dikatakan oh kan goro-goro dulu, makanya begitu. Sakit hati nggak? Ayo jujur, sakit nggak? Pasti sakit ya. Tapi Ayub ini harus mengampuni dulu, mendoakan dulu, melepaskan pengampunan bagi sahabat-sahabat yang tidak mendukung dia. Saudara ini dipulihkan, ampuni, doakanlah yang terbaik bagi semua orang. Jangan simpan dendam, jangan simpan kemarahan, jangan simpan kepahitan. Tapi mari kita menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita tidak pernah kalah, tapi kita tetap semangat hari lepas hari. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan pujikan pujian buta akan menyala. Haleluya. Biarlah kita meyakini bahwa Tuhan punya rencana tersendiri atas hidup kita, dan rencana itu pasti baik bagi kita. Satu yang kita lakukan, jangan pernah menyerah. Mari kita tetap berusaha sesuai dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kita. Saudara jemaat berdiri, mari kita pujikan pujian. Tuhan ada bersama kita. Tuhan menyertai kita. Jangan pernah dalam segala
Mari kita sejenak untuk berdiam diri di depan Tuhan Bapa. Mari kita berkata, Tuhan Bapa. Jangan biarkan seorang pun kecewa dan patah semangat. Mari Roh Kudus bangkitkan roh semangat kami, karena Roh-Mu membangkitkan kami. Roh Kudus tolong kami. Ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiakan. Mari kita bertanding dalam Roh Kudus memimpin untuk kita. Biar kita orang bersemangat, tidak pernah kecewa dan tawar hati. Biar Roh membangkitkan kita masih semangat menghadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawalah diriku kepada
terwakil untuk dapat berjamaah untuk kita dalam doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, puji dan sembah syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Bapa. Oleh karena anugerah dan kasih Bapa, di dalam kesempatan yang indah ini Bapa, kami boleh menerima berkat kebenaran firman yang senantiasa boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Sungguh firman menerangi dalam kehidupan kami Bapa. Pada hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya pengiringan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus tidak sia-sia. Walaupun di dalam perjalanan kami mengalami, oh Tuhan, pencobaan demi pencobaan, tetapi Engkau tetap memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Amin. Seperti Ayub yang telah menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, ajarilah kami senantiasa dapat menguasai diri, supaya di dalam setiap langkah perjalanan kami benar-benar pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kami sungguh boleh dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, supaya di dalam perjalanan kami untuk mengiring Engkau senantiasa hari demi hari diperbarui oleh Tuhan. Bahkan pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Jika kehidupan kami masih jauh dari sempurna, kiranya Kau ampuni segala dosa kami. Tetapi pada pagi hari itu mengingatkan melalui kebenaran firman, bahkan kami harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu kuserahkan dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dan memberkati dalam setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, tanamkan dalam setiap hati kami Tuhan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar. Jadikanlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah banyak menaburkan benih kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih jauh untuk memberkati di dalam pelayanannya. Di dalam segala apapun yang dilakukan hamba-Mu untuk memberkati, sehingga hamba-Mu boleh menjadi pelayan-pelayan yang baik di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Berapa hal yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, untuk kegiatan ibadah kita besok sore tetap ada ibadah doa di tempat ini dimulai jam 5:30 sore. Hari sore ini kita pujikan ada karena anugerah. Tuhan
memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami ketika kami tetap berada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala. Kami serahkan juga Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, untuk Ibu Aminah, kami serahkan untuk Ibu Mestia, kami serahkan untuk Ibunya Bu Nur Bakir, kami serahkan untuk Ibu Yakub, dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden beserta wakil dan jajarannya diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami serahkan untuk saudari kami Dewi yang sakit. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa-Mu, jamah di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus untuk memberikan pertolongan. Bapak Ibu Sutrisno yang saat ini sedang pergi ke Semarang yang berkenaan dengan kepentingan keluarga, Tuhan jaga lindungi sertai boleh tiba di tempat tujuan kembali dengan selamat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan rencana pernikahan saudara kami Yusa yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, beri kekuatan kesehatan kedua calon mempelai bersama keluarganya supaya dapat melaksanakan panggilan Tuhan lewat pernikahan ini, dan Tuhan akan melengkapi semua yang diperlukan oleh keluarga dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga menyerahkan untuk ibadah penyerahan anak Bapak Andi dan Saudari Dina ke dalam tangan-Mu yang akan dilaksanakan pada minggu yang kedua. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang hadir pagi hari ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tarungan hati yang setia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.